Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, baik, dalam kesempatan ini kita kembali menelaah tentang kompetensi pedagogik, sub pengembangan kurikulum dan pembelajaran mendidik. Ada beberapa kompetensi inti di dalam pedagogik untuk guru kelas dan juga guru mata pelajaran. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik, ini sudah kita sampaikan. Yang kedua, tentang teori belajar dan prinsip pembelajaran, sudah juga kita sampaikan. Yang ketiga, tentang pengembangan kurikulum, secara umum sudah kita sampaikan dan kita sambung pada kegiatan atau pertemuan kali ini. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Bapak Ibu, ada beberapa prinsip pembelajaran kurikulum 2013 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa pembelajaran harus memfasilitasi peserta didik untuk mencari tahu. Jadi dalam kurikulum 2013, ketika guru melaksanakan pembelajaran, maka pembelajaran itu harus memfasilitasi siswa, harus memfasilitasi peserta didik untuk mencari tahu, untuk memunculkan keingintahuan lebih siswa terhadap sesuatu, menumbuhkan rasa ingin tahu. Yang kedua, belajar berbasis aneka sumber belajar. Jadi prinsip pembelajaran K13 berbasis aneka sumber belajar. Jadi tidak hanya guru, tidak hanya satu buku panduan atau buku paket, tetapi bisa belajar dengan lingkungan, bisa belajar lewat internet, bisa belajar dengan siapa saja yang bisa kita jadikan sumber belajar. Yang ketiga, K13 dalam pembelajaran harus menggunakan pendekatan proses juga. Jadi kita tidak mengabaikan pendekatan proses di samping pendekatan ilmiah yang kita lakukan, yaitu dikenal dengan pendekatan saintifik, tetapi pendekatan proses tetap kita gunakan. Prinsip yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. KI, KADI, kompetensi inti, kompetensi dasar, itu menjadi basis dalam pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian yang kelima, prinsip yang harus kita pegang adalah pembelajaran terpadu, terlebih pada kelas-kelas awal, pada SD, MI. Tematik terintegrasi, tematik terpadu. Yang keenam, pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi dari berbagai sisi. Jadi kita tidak hanya melihat mungkin dari sisi guru, tetapi mungkin ada sisi-sisi lain yang mungkin juga ternyata itu adalah benar. Jadi pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi dari berbagai sisi. Yang ketujuh, prinsip pembelajaran K13, pembelajaran menuju keterampilan aplikatif, keterampilan yang bermakna di dalam kehidupan. Kedelapan, prinsip yang perlu kita penuhi dalam pembelajaran K13, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik dan keterampilan mental. Jadi keterampilan fisik penting, tetapi keterampilan mental, soft skill, itu juga penting, harus seimbang. Kemudian prinsip yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi dalam K13 itu meminta kepada guru untuk selalu memotivasi siswa, peserta didiknya, untuk belajar sepanjang hayat. Selesai SMA, selesai perguruan tinggi, selesai universitas, dia harus tetap belajar, pembelajar sepanjang hayat. Prinsip ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai keteladanan. Keteladanan penting, oleh karena itu harus menerapkan nilai-nilai keteladanan. Prinsip ke-11, pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi K13 itu meminta guru tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tapi juga di masyarakat. Kemudian prinsip pembelajaran selanjutnya adalah pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru,
siapa saja adalah peserta didik, termasuk guru juga adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Jadi siapapun, rekan sejawat, kawan, bisa kita jadikan guru. Dan kelas tidak hanya dibatasi oleh 4 dinding saja, tetapi bisa di luar apabila terjadi proses pembelajaran, maka di luar lingkungan itu juga namanya kelas. Yang ke-13, pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, prinsip pembelajaran ke-13 harus memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Jadi anak dibolehkan menggunakan HP, anak diperbolehkan menggunakan kalkulator. Jangan kita tinggalkan TIK. Kenapa? Karena itulah prinsip pembelajaran ke-13 sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Yang ke-14, prinsip pembelajaran yang harus kita perhatikan dalam ke-13, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Artinya ke-13 mengakui adanya perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Nah, lintasan perolehan peserta didik itu sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap itu dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, sampai mengamalkan. Kemudian untuk aspek pengetahuan dimulai dari mengingat, kemudian memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Jadi untuk level HOTS tinggi itu dimulai dari menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Kemudian untuk perolehan yang sifatnya keterampilan, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Itulah aspek-aspek terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian untuk desain pembelajaran kurikulum 2013, yang pertama adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini kalau istilah kita sering disebut dengan 5M. M pertama mengamati, M yang kedua menanyakan, M yang ketiga mengumpulkan data, M keempat mengasosiasi, dan M yang kelima adalah mengkomunikasikan. Kemudian ada lagi desain pembelajaran berbasis masalah, dimulai dari orientasi, mengorganisasi, membimbing, mengembangkan, menyajikan, menganalisis, dan mengevaluasi proses. Desain pembelajaran selanjutnya ada lagi pembelajaran berbasis proyek, dimulai dari pertanyaan. Jadi permasalahan dimulai dari pertanyaan, perencanaan, menyusun jadwal, memantau, penilaian hasil. Kemudian desain pembelajaran yang keempat adalah inquiry atau discovery, dimulai dari orientasi, rumusan masalah, rumusan hipotesis, definisi, eksplorasi, dan pembuktian. Untuk pendekatan saintifik itu sering disebut dengan pendekatan berbasis proses keilmuan, karena dimulai dari mengamati, kemudian dari mengamati muncul pertanyaan, menanyakan, kemudian dari sana ada mengumpulkan data, kemudian ada lagi menganalisis, sampai nanti mengkomunikasikan, termasuk di dalamnya adalah menyusun laporan. Nah, tujuan pembelajaran pendekatan saintifik yang 5M itu tadi, yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang kedua, membentuk kemampuan menyelesaikan masalah secara sistematik. Yang ketiga, memperoleh hasil belajar yang tinggi. Yang keempat, melatih mengomunikasikan ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah. Karena anak sudah terbiasa dimulai dari mengamati, kemudian menanya, menganalisis, dan seterusnya. Yang terakhir adalah mengembangkan karakter peserta didik. Nah, kemudian untuk pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, ini pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang digunakan adalah masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya otentik dan bersifat terbuka, dan itu diselesaikan oleh peserta didik. Itu namanya problem based learning. Nah, ini untuk mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru.
Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya, pembelajaran berbasis masalah ini yang pertama adalah klarifikasi permasalahan. Yang kedua, brainstorming atau curah pendapat, curah gagasan, masing-masing mengungkapkan pendapatnya, gagasannya. Kemudian yang ketiga, pengumpulan informasi. Yang keempat, berbagi informasi dan diskusi. Yang kelima, presentasi hasil penyelesaian masalah. Yang keenam, refleksi. Itu kalau pembelajaran berbasis masalah. Jadi dimulai dari klarifikasi permasalahan, terakhirnya adalah refleksi. Nah, kemudian ada lagi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Ini kegiatan pembelajaran yang menggunakan project, kegiatan sebagai proses pembelajaran. Jadi ada proyek, ada kegiatan, itulah proses pembelajarannya untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penekanan terletak pada aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan peserta didik untuk menghasilkan produk. Jadi ada proyek, aktivitas-aktivitas yang itu nanti menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini atau disebut dengan project based learning ini menghasilkan produk. Nah, yang dimaksud dengan produk di situ adalah hasil proyek, hasil project dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi, prakarya, dan lain-lain. Jadi apa saja hasil dari siswa itu namanya produk. Nah, memperkenankan peserta didik untuk bekerja mandiri, jadi bisa mandiri atau kelompok dalam menghasilkan produk nyata. Nah, prinsip yang harus kita pegang di dalam pembelajaran berbasis proyek, yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas proyek pada kehidupan nyata. Jadi pusatnya adalah peserta didik terkait dengan tugas kehidupan nyata. Yang kedua, tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan satu topik yang telah ditentukan. Jadi ada topik yang sudah ditentukan. Yang ketiga, topik itu tadi dikembangkan dari suatu kadi tertentu. Jadi dari satu kadi tertentu atau gabungan kadi, kompetensi dasar, dari satu mata pelajaran atau gabungan dari beberapa mata pelajaran. Oleh karena itu, proyek ini tidak mesti tiap minggu, tiap bulan ada proyek, tapi bisa saja satu semester itu satu kali saja proyek. Makanya boleh gabungan dari beberapa mata pelajaran atau beberapa kadi. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek ketika mengadakan pendidikan atau eksperimen itu dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata berdasarkan tema atau topik yang sudah ditentukan tadi. Dan produk itu nanti dikomunikasikan untuk mendapat tanggapan, umpan balik untuk perbaikan produk. Yang kelima, prinsipnya pembelajaran dirancang dalam pertemuan tatap muka dan juga tugas mandiri dengan fasilitasi dan monitoring oleh guru. Jadi tatap mukanya ada, tapi tugas mandirinya juga ada. Nah, kemudian selanjutnya pembelajaran inquiry dan discovery. Nah, kalau inquiry itu bisa didefinisikan sebagai bertanya tentang sesuatu atau mencari informasi. Kalau discovery itu tindakan menemukan. Jadi pembelajaran ini memiliki dua proses utama. Yang pertama melibatkan siswa dalam mengajukan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dia bertanya. Kemudian yang kedua, dari sana dia akan menyingkap atau menemukan jawaban atas pertanyaan itu tadi. Jadi bertanya, kemudian dia menemukan jawabannya. Jadi ada dua proses utama. Makanya discovery atau inquiry atau discovery. Nah, tujuan pembelajaran inquiry atau discovery ini adalah untuk membantu siswa berpikir secara analitis, mampu merumuskan dan menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Nah, inquiry discovery ini juga mendukung siswa agar semakin berani dan kreatif berimajinasi untuk mengkreasi sesuatu menggunakan pengetahuan yang diperolehnya. Jadi dengan penggalian pertanyaan-pertanyaan, maka dia akan berimajinasi, mengkreasi dalam pikirannya untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya
inquiry atau discovery ini yang pertama merumuskan pertanyaan, kemudian dari pertanyaan itu muncul nanti merencanakan, kemudian dari merencanakan mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian dari sana menarik kesimpulan, kemudian aplikasi dan tindak lanjut. Jadi inquiry discovery dimulai dari perumusan pertanyaan, dan terakhir adalah aplikasi dan tindak lanjut. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.